Semua video di channel ini mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar efektif. Perhatikan pengucapan vocab berikut lalu hafalkan. Vocab nomor 1850. Arrest, arrested, arrested, menahan. Violate, violated, violated, melanggar. Sly, sama dengan licik. Dulu kata licik sudah diajarkan tapi vocabnya menggunakan slippery, cunning. Jadi licik itu cunning, slippery, sly gitu ya. Since, karena sama dengan because. Bully, preman atau membuli. Law, hukum. Not yet, belum. Jelaskan lalu hafalkan vocab di atas ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi. Kalau tadi tidak menghafal, rugi. Tidak akan bisa mengerjakan soal ini. Yang belum menghafal, mundurkan dulu menghafal. Yang sudah menghafal akan bisa menjawab pertanyaan saya. Masih ingat kata sly? Kosakata nomor 1852 apa artinya? Iya. Licik, bully, preman. Arrest, menahan. Violated, violate, melanggar. Ya. Yang digarisbawahi terjemahan mundur ya. Terjemahkan sendiri, matikan suaranya. Preman, licik itu tadi not yet ini ya, hasilnya singkatan not yet, belum. Nah, kalau arrest kan menahan. Ini jadi pasif, ditahan. Nah, yang belum mengerti pasif akan diajarkan sekarang. Belum ditahan karena dia belum, not yet kan belum ya, hasn't yet, melanggar aturan atau melanggar hukum. Ini ya, preman licik itu belum ditahan karena belum melanggar hukum. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Know, new, known, mengetahui. Announce, announced, announced, mengumumkan. Freshman, kalau pakai A, seorang mahasiswa. Ya. Freshman, kalau ini freshman, baca men. Kalau ini freshman, pakai E. Kalau pakai E, para mahasiswa tingkat 1. Gitu ya. Nah, ini kalau ini mahasiswa tingkat 1-nya seorang, ini banyak ya. Lecturer, dosen, their, kepunyaan mereka. Sophomore, mahasiswa tingkat 2. Exam, ujian, sama dengan examination. By, oleh. Jelaskan lalu hafalkan vocab ini sampai ingat sekali lagi ya, karena akan langsung dipraktekkan. Nah, sekarang kita akan membandingkan pelajaran bahasa Inggris, cara mengatakan belum dalam bahasa Inggris ya, tapi kalimat aktif dan kalimat pasif. Ingat, kalimat aktif itu kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber. Misalkan, mengetahui, berlari gitu ya. Kalimat pasif, kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di atau ter. Misalkan, diambil, terambil gitu ya. Kalimat aktif rumusnya subjek ditambah have atau has, tambah not yet, verb kata kerjanya ketiga. Ya. Kalimat pasif rumusnya subjek ditambah have atau has, not yet. Nah, kalau tadi kalimat aktif kan verb 3, kalau pasif pakai been dulu. Been, baru kata kerjanya ketiga, verb 3. Ya, jadi bedanya tuh, kalau kalimat pasif itu tinggal pakai been-nya di sini selapkan. Tuh, kan yang atas tidak ada been-nya, kalau sini ada been-nya. Kalau yang atas kan setelah not yet langsung kata kerja ketiga. Kalau yang bawah not yet, been dulu, baru kata kerja ketiga. Jadi bedanya hanya ada been aja ya. Misalkan ada kalimat gini, para mahasiswa tingkat 2 belum mengetahui nilai ujian mereka. Karena ujian mereka belum diumumkan. Nah, ini satu kalimat. Sebetulnya ada dua klausa. Klausa itu anak kalimat. Nah, kedua klausa itu digabungkan atau disambungkan dengan kata karena. Jadi, klausa pertama, para mahasiswa tingkat 2 belum mengetahui ujian mereka. Nah, ini klausa ke-1. Terus, klausa kedua, nilai ujian mereka belum diumumkan. Nah, klausa ke-1 dan klausa kedua sambungkan dengan kata karena, since gitu ya. Nah, kalau ada kalimat gini kita selesaikan dulu satu-satu. Nah, kita terjemahkan dulu ini. Yang ke-1, klausa ke-1. Para mahasiswa tingkat 2 belum mengetahui ujian mereka. Kita terjemahkan ini ya. Nah, kita lihat ini mengetahui, me itu berarti aktif, ber ya. Nah, jadi kalau kalimat klausa pertama diterjemahkan harus pakai rumus yang aktif ya. Have, has, not yet, nggak ada been ya. Nah, kita terjemahkan, ayo. Para mahasiswa tingkat 2 berarti the sophomores subjeknya ya. Nah, kata rumus pakai have, has dulu. Pakai have atau pakai has ya. Mahasiswa tingkat 2-nya kan lebih dari 1 ya. Jadi pakai have ya. Jadi
have gitu ya. Terus kata rumus pakai not yet dulu. Not yet artinya belum kan? Belum ya, not yet belum. Belum mengetahui. Nah, kata mengetahuinya kata rumus harus kata kerja ketiga. Know, you, known. Nah, masukin kata kerja ketiga. Not yet known. Jadi ini belum mengetahui, gitu ya. Setelah beres rumus, nilai ujian mereka masukin aja. Dari belakang dulu. Their exam scores, gitu ya. Their exam scores. Ini dibaliknya, kenapa dibalik? Ini pelajaran compound noun ya. Yang belum mengerti kenapa harus dibalik, nanti setelah beres ini pelajari video saya yang berjudul compound noun. Jadi ini maaf. Jadi ini the sophomores have not yet known their exam score. Ini kalimat aktif yang ini ya. Jadi artinya para mahasiswa tingkat 2 belum mengetahui nilai ujian mereka gitu ya. Nah, tadi beres kan diterjemahkan sampai sini ya. Setelah itu masukin kata karena. Since. Nah, setelah ini baru sekarang terjemahkan klausa kedua. Klausa kedua, nilai ujian mereka belum diumumkan, ada di. Oh, kalau di itu berarti pasif yang ini. Nah, harus pakai yang ada binnya. Sekarang klausa nilai ujian mereka belum diumumkan harus diterjemahkan pakai rumus yang ini yang ada binnya ya. Jadi, ayo, sekarang mari kita terjemahkan. Nilai ujian mereka anggap aja day gitu ya. Day ya, karena nilai ujian mereka itu day. Terus belum have not yet. Nah, pakai have dulu, have, terus pakai not yet ya. Karena diumumkan pasif, baru sekarang pakai been yang ini. Been gitu ya. Nah, kata kerjanya tetap ketiga sama. Announced. Nah, jadi ini artinya have not yet been announced. Nah, artinya mereka itu maksudnya nilai ujian jamak. Nilai ujian itu belum diumumkan, gitu ya. Nah, setelah beres ini oleh dosen mereka masukin aja. Olehnya by dosen mereka their lecturers, gitu ya. Nah, jadi ingat kalau ada kalimat seperti ini kalimat panjang ya, compound sentence namanya. Kalau ada kalimat panjang kayak gini, diselesaikan satu demi satu ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang mari kita latihan. Ini dulu sebelum latihan katanya hafalkan perbedaan dua rumus ini. Hafalkan nih, harus hafal ya. Nanti saya tanya, sebutkan rumus kalimat pasif. Inggris mereka harus jawab. Subjek have has not yet been. Kata kerja ketiga. Nah, yang ada been-nya. Saya tanya, sebutkan kalimat aktif. Inggris mereka harus jawab spontan. Subjek have has not yet. Tidak ada been. Langsung verb 3. Nah gitu ya. Ayo sekarang hafalkan perbedaan dua rumus ini. Sampai hafal sekali. Karena akan langsung dites ya. Jadi jedakan dulu. Lalu hafalkan perbedaan rumus ini ya. Jedakan dulu langsung hafalkan. Ya. Sekarang kalau sudah hafal. Sekarang tes ya. Sebutkan rumus kalimat aktif yang member. Ayo. Ya, sebutkan. Ya. Subjek have has not yet verb 3 tanpa bin ya. Sekarang sebutkan rumus kalimat pasif. Yang pasifnya apa? Sebutkan. Ayo. Ya. Subjek have has not yet been, ada binnya verb 3 ya. Jadi perbedaannya kalau aktif sama pasif, kalau pasif pakai bin aja. Tuh. Setelah not yet sama seperti sama aja. Have has tuh sama have has, not yet. Cuma pasif pakai bin baru verb 3 gitu ya. Ya. Kalau belum hafal hafalkan dulu rumus ini ya. Ayo, sekarang mari latihan kedua rumus ini. Ya. Agar lebih mudah ditampilkan ya rumusnya. Ini yang aktif, ini yang pasif yang ada binnya ya. Terjemahkan. Oh, ini ada bin-nya. Berarti kalau ada bin-nya berarti pasifnya editor ya. Ya. Terjemahkan katanya. Ya, ingat yang di garis bawahi mundur. Preman licik itu. Nah, hasn't yet kan not yet belum. Ada bin-nya berarti di ya. Belum ditahan. Bereskan ya. Karena, setelah karena ini klausa kedua ya. Dia ini gak ada bin-nya berarti ya yang atas. Karena dia belum melanggar aturan atau hukum. Nah, jadi preman licik itu belum ditahan. Nah, yang pasif ya. Yang depannya kalau saya yang depan pasif karena dia belum melanggar hukum. Kalau saya yang belakang aktif ya. Jadi ini ingat, ini satu kalimat. Di dalam satu kalimat itu
ada dua klausa. Klausa itu anggap aja kalimat yang lebih kecil, kalimat lebih kecil ya, dihubungkan oleh kata karena. Jadi preman licik itu belum ditahan. Satu klausa. Klausa kedua, dia belum melanggar hukum. Klausa kedua, klausa ke-1 dan klausa kedua dihubungkan dengan oleh kata karena. Jadi inilah yang namanya compound sentence ya, kayak gini ya. Lagi ya. Ya, soal kedua. Terjemahkan lagi. Oh, ini ya. Klausa pertama dulu. Oh, ini not yet gak ada nanya, berarti me ber. Ya. Para mahasiswa tingkat 2 belum mengetahui nilai ujian mereka gitu ya. Since tadi karena yang ini ada binnya. Kalau bin berarti di ya, yang ini ya. Mereka belum, itu maksudnya nilai-nilai ujian ya. Nilai-nilai ujiannya belum, ini ada binnya berarti belum diumumkan oleh dosen mereka. Nah, ini ya gitu ya. Day di sini maksudnya nilai-nilai ujiannya. Lagi. Sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang disuruh terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Inggris, soalnya dari bahasa Indonesia. Jadi ini kalimatnya, cek dulu vocabnya. Preman dari B, bully, licik dari S, sly itu the, ditahan dari S, rest. Nah, karena since, melanggar dari V, violate hukum law. Ingat ya, ini satu kalimat panjang terdiri dari dua klausa dihubungkan dengan kata karena. Nah, oleh karena itu kita selesaikan dulu satu klausa. Yang ini dulu ya. Nah, yang ini dulu. Preman licik itu belum ditahan. Ini dulu ya. Ditahan, berarti pasif. Berarti harus ada binnya ya. Nah, yang ini ya. Jadi preman licik itu ini compoundan, mundur dari itu dulu. The, sly, bully. Nah, ini baru subjeknya ya. Nah, setelah itu ini di pasif harus pakai rumus ini ya. Premannya 1, berarti sekarang pakai rumus ini harus pakai has, gitu kan? Terus pakai not yet, karena ditahan pasif pakai bin dulu, bin. Ya, tahannya harus kata ketiga, arrested, has not yet been arrested. Nah, gitu ya. Beres sampai sini. The sly bully has not yet been arrested. Nah, yang pasifnya yang ini ya. Beres nih satu klausa. Sekarang masukin kata karena. Since. Nah, setelah since, sekarang klausa kedua. Dia belum melanggar. Oh, melanggar. Me itu berarti yang ini ya, aktif. Berarti rumus yang klausa kedua pakai aktif, jangan pakai bin ya, pakai rumus yang ini. Dianya he. Karena he satu orang, belumnya pakai has. Terus pakai not yet. Nah, melanggar kan aktif. Jangan pakai bin ya, langsung kata kerja ketiga. Violated law, gitu ya. Since he hasn't yet violated law, gitu ya. Jadi ini, yang ini pasif. The sly bully hasn't been arrested, pasif yang ini ya, ditahan. Yang bawah, since he has not yet violated, ini aktif ya, gitu ya. Jadi yang depannya pasif, yang belakangnya aktif, gitu ya. Lagi. Ini latihan aktif pasif lagi ya, ini soalnya panjang lagi. Pilah-pilah dulu. Nah, ini kalimat panjang terdiri dari dua klausa. Kedua klausa dihubungkan sama kata karena. Nah, sekarang kita selesaikan dulu sampai yang ada garis ini. Satu klausa perlu dulu ya. Kita lihat aktif pasif nih. Mengetahui, oh berarti ini berarti aktif. Jangan pakai bin, langsung ya. Berarti para mahasiswa tingkat 2 berarti the sophomores yang ini ya. Terus belumnya pakai have atau has. Karena para mahasiswanya banyak pakai have gitu kan ya. Terus pakai not yet. Nah, karena aktif jangan pakai bin. Langsung kata kerja ketiga. No new known. Known. Nah, nilai ujian mereka dibalik. Jadi their score exams gitu ya. The sophomores have not yet known their exam scores gitu ya. Their exam scores, Beres sampai sini ya. Setelah ini masukin kata karena since. Nah, gitu ya, beres. Sekarang klausa kedua nih. Belum diumumkan nilai ujian mereka belum diumumkan, ada di-nya, berarti yang kedua klausanya pasif yang ada bin-nya ya. Berarti setelah since nilai ujian mereka their exam scores atau they boleh diganti sama they ya. Belumnya karena jamak pakai have diumumkan pasif.
Belum dulu, not yet, karena pasti pakai been, sekarang pakai rumus kedua kan, diumumkan. Kata kerja ketiga, announced ketiga, announced by, dosen mereka dibalik, their lecturer, gitu ya. Nah, jadi ini dua ya, yang belakang pasif. Since they itu maksudnya nilai ujian mereka ya. They have not yet been announced by their lecturers. Bagi yang belum tahu, kenapa nilai ujian mereka dibalik, jadi mereka dulu their exam score jadi kayak gini nih. Their exam score kenapa dibalik? Itu pelajaran compound noun. Yang belum ngerti compound noun tinggal setelah beres belajar ini langsung pelajari video saya yang berjudul compound noun gitu ya. Nah, nih yang tadi tuh, yang diterjemahkan mundur nih. Nilai ujian mereka, kan? Nah, tadi terjemahan mundur kan? Jadi mereka dulu their exam score. Nah, ini disebutnya pelajaran compound noun. Yang belum mengerti kenapa tadi pelajarannya ada yang harus dibalik, buka video ini ya, compound noun setelah beres ini. Terima kasih sudah nonton video kami. Sampai jumpa di video